Pokoknya kelar dulu dah kuliahnya ya. Biar fokus. Habis ijazah baru ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone, welcome to Ngobrol. Ngobrol bareng biar santai. Oke. Santai gitu ya. Di sini kita bersama Kak Haya, ada juga saya Hari Nur Adha, bisa dipanggil Adha, akan menjadi host kalian pada siang hari ini. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih, untuk ya pendengar di rumah nih, pasti belum tahu nih, apa itu Ngobrol. Karena ini first episode kita nih Kak Haya nih. Iya, Berarti betul. ini first episode yang spesial ya? Iya, first episode yang spesial ditemani dengan orang yang spesial. Betul. Saya jadi terharu ya. Oke, jadi teman-teman semua yang di rumah nih mungkin ada yang bertanya-tanya, ngobrol ini apa sih? Jadi ngobrol ini kita ngobrol bareng biar santai. Kita duduk-duduk di sini bersama bintang tamu tentunya. Kita ngobrolin seputar mahasiswa dan elemen-elemen di dalamnya gitu ya. Luar biasa sekali, kita perkenalkan dulu mungkin nih teman ngobrol Iya. kita siang hari ini Kak Haya. Bener banget. Ada siapa sih Kak Haya teman ngobrol kita siang hari Ayo ini? siapa ayo? Mungkin yang anak-anak mahasiswa baru mungkin ada yang bertanya-tanya, ini siapa ya ini yang di tengah ini? Jadi beliau ini adalah Bapak Wakil Dekan kita, Wakil Dekan FAI tentunya. Ya. Pak siapa? Mas Adha? Bapak Arif Rahman Mustafa. Ya banget. Nah, buat teman-teman di rumah yang mungkin kurang tahu siapa sih wakil dekan kita gitu. Nah, ini dia beliau. Kayaknya belum pada kenal ya? Iya, bener. Kayaknya belum pada kenalin ya. Kayaknya belum. Kecuali yang ikut P2K mungkin kenal ya. Iya. Emang ada P2K tahap 2? Jadi sepertinya kita ini seperti sesama mahasiswa ya, Bapak Iya. Wakil Dekan ini terlihat sangat muda gitu. Vibes-nya itu masih kayak milenial banget. Iya, gitu. benar-benar. Betul sekali. Masnya selalu bener ya? Iya, Mas. Selalu benar. Oke, di sini kita mau ngapain nih sama Pak Wakil Dekan nih? Hari ini kita akan membahas karena beliau sendiri adalah ayahanda kita nih ya, di fakultas kita tercinta. Saya berasa tuir ya. Pasti karena ayahanda tahu dong tentang anak-anaknya. Kita sebagai mahasiswa tentunya. Iya, tahu tentang elemen-elemen mahasiswa di dalamnya tuh ada apa aja sih, bagaimana kulturnya, dan segala Sekali. macam. Mungkin kita ada pertanyaan yang menarik nih yang mau saya tanyakan. Wah ini saya langsung duduk sini langsung dicecar Iya. ini ya Q&A ya harus Iya, ya. betul sekali, Pak. Yang penting kita ngobrol santai aja gitu Siap ya. Pak. siap. Jadi mungkin mahasiswa yang ideal nih menurut pandangan Bapak nih seperti apa sih? Ya kalau dibilangin ideal itu kan banyak indikator ya, Iya. indikator tolak ukur, sama juga ideal itu juga punya pandangan masing-masing kan. Misalnya Mas Adha ya, Iya. bilang masa ideal itu mungkin dari segi tampilan, Iya. dari segi idealisme, dari sisi akademik. Tapi mungkin Mbak Haya beda lagi ya. Iya. Mungkin Mbak Haya lebih mainnya masa ideal itu yang misalnya dari cara ngomongnya tertata segala macam. Mungkin juga yang lain punya indikator masing-masing ya. Tapi paling tidak Malaysia yang ideal itu pertama dia punya tanggung jawab. Bahwasanya kalau dia kuliah itu dia punya tanggung jawab moral di situ.
Tanggung jawab moralnya apa? Ya tadi dia kuliah, dia sadar ke kampus universitas, terutama misalnya di FAI, maka dia punya tanggung jawab ke keluarganya. Tuh kuliah tuh nggak murah ya, Iya. nggak murah. Mungkin saya kalau tanya angka-angka mungkin itu bisa kita Bisa. berpikir ulang ya. Ternyata kuliah kita mahal ya gitu ya. Iya, betul, Atau betul. kuliah kita murah misalnya, atau oh kuliah kita ternyata beasiswa. Nah itu tambah beban lagi. Artian ada tanggung jawab di sana, dia segera menyelesaikan. Artian dalam belajar nggak ada yang benar-benar, harus ada pengorbanan lah. Salah satunya materi dan juga keluarga. Apalagi di Jogja sebagai sentral pendidikan ya. Kota pendidikan. Iya, betul. Dulu maupun sekarang lah ya, masih lah, walaupun sekarang banyak kritik juga kalau sekarang Jogja nggak kayak dulu lagi misalnya. Ya terserah lah itu, tapi tetap sampai hari ini ya Jogja menjadi salah satu destinasi tujuan pendidikan di Indonesia, salah satunya itu. Nah, kita harus juga ninggalin keluarga. Mas Adha dari mana? Saya dari Banyumas, Pak. Oh Banyumas, ngerantau kan di sini? Iya. Atau tetap keluarga? Tapi orang tua semua di Medan. Oh, nah berarti kan udah dari Sumatera kan? Iya. Dan juga Makanya di mana? Saya dari Magelang, Pak. Oh Magelang, saya juga dari Sumatera ya. Jadi saya juga dulu sempat jadi mahasiswa di Jogja. Jadi bukan ujuk-ujuk saya kerja di sini, enggak. Jadi mahasiswa itu tadi punya beban moral di situ. Jadi yang pertama memang dia harus tanggung jawab. Kemudian yang kedua, nah ini yang membedakan mahasiswa. Mahasiswa tuh ada mahanya di sana. Jadi kalau maha itu bukan lagi anak TK, kalau nangis segala macam, ngerengek, mama minta uang, mama nggak bisa ngerjain ini. Jadi semuanya serba disuapin gitu kan. Atau anak SD, anak sekolah segala macam. Tapi mahasiswa dia sudah punya akal berpikirnya jalan, tanggung jawab bebannya di situ. Maka dia juga yang penting mahasiswa tuh yang kedua tadi idealis. Karena yang membedakan mahasiswa dengan yang lainnya itu dari idealisme itu juga. Apa idealisme itu? Dia harus memberikan peran di sana, bahwasanya mahasiswa itu hadir juga ya untuk masyarakat. Dia idealismenya juga apa? Dia menjunjung akademiknya. Jadi kalau mahasiswa itu kan tipikalnya macam-macam ya. Iya. Tadi kayaknya kita ngobrol di belakang macam-macam ada tipikal mahasiswa. Punya karakteristik sendiri Iya. gitu. Apa Mbak? Ada kata saya lupa ya tadi. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau salah Mas. Kuliah pulang. Terus ada lagi kura-kura. Wah, kura-kura tuh apa ya? Kelangka gitu ya. Iya. Apa itu kura-kura tadi? Kuliah rapat. Iya. Oh iya sih. Iya. Jadi ada kupu-kupu, ada kura-kura, tapi ada juga yang ketiga nih. Kuda-kuda. Nah, jadi kuda-kuda nih kuliah danus. Nah, ini kuliah danus nih kuliah, habis kuliah dia kerja. Pokoknya dia nyari gimana caranya dapetin cuan, gimana caranya dia bikin makan, gimana caranya dia mungkin bayar kosan, gimana caranya dia kuliah tapi uang jajan juga ngalir. Ini kuliah danus. Ada nggak teman-temannya yang gitu? Ada, Pak. Ada kan? Kalau- Pokoknya apa aja kalau kuliah tuh kresek di bawah jualin, betul kan? Betul. Atau minimal dari grup kelas nawarin dagangan lapaknya gitu kan? Iya. Nah ini nih tipe kalau yang pertama tadi apa? Kuliah pulang, Iya. kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Kuliah, terus kuliah, pokoknya nggak tahu tiba-tiba udah pulang aja gitu kan? Nah ini tipikal mahasiswa juga yang pokoknya kalau nggak tahu pokoknya kehidupan kampus gimana, urusan dia hanya kuliah kemudian pulang. Nah, kemudian yang tadi yang kedua kuliah rapat itu kura-kura ya. Iya. Jadi pokoknya dari handphonenya isinya grup semuanya tuh grupnya apa? Bukan grup tugas tapi biasanya grup organisasi. Mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tipikal demikian ini Aktif dia sekali ini gitu. iya dia kuliah tapi juga pikirannya juga terbagi dengan kegiatan organisasi. Oh misalnya Mas Adha, gimana caranya kuliah ini habis kuliah pokoknya udah ngumpulin mahasiswa rapat gitu kan. Pokoknya udah mikirin agenda kedepannya. Nah ini biasanya tipikal anak-anak organisasi. Kemudian yang ketiga tadi kuda-kuda, kuliah danus ya. Sambil kuliah pokoknya nyari duit gimana. Kuliah kadang juga dia kerja tempat lain atau sambil kuliah dia juga bawa dagangannya. Banyak nggak teman-teman yang banyak kan? Cuan for life. Cuan for life ya. Iya, betul. Nah yang keempat ada juga nih. Apa ya? Kusam-kusam. Kusam bener tadi. Kusam. Jadi Apa itu kusam itu kusam-kusam? bukan muka yang belum glowing ya. Tapi kalau Mas Mbak Yani pasti skincare-nya pakai ini. Kalau saya skincare-nya sabun Lifebuoy sama wudhu aja. Yang penting air wudhu sih ya. Jadi kusam itu kuliah kusam. Kusam-kusam.
kuliah seminar. Oke. Saya yakin tuh ada juga tipikal mahasiswa yang begini tuh, selain kuliah dia pokoknya ngejar ikut seminar, ikut webinar, ikut pelatihan gitu. Itu pasti ada kan? Ada. Pokoknya dikejar, misalnya selain ilmunya, dia juga pengen dapat Sertifikat. sertifikat, bener nggak? Pasti, Ya, mahasiswa ini. jadi saya tuh sering ngadain kegiatan atau kampus atau fakultas lah ya, kita sering ngadain kegiatan yang dicari tuh pak seminarnya, pak sertifikatnya mana? Jadi mana? Yang paling penting ada yang benar-benar ikut ya dari awal sampai akhir ya. Dia ikut seminar, mungkin nambah value sama knowledge-nya, atau dia pengen dapat keterlibatan di seminar itu, workshop segala macam. Paling enggak dia untuk capacity building-nya ya, skill segala macam itu penting. Tapi ada juga dari kusum-kusum ini. Jadi kusum-kusum ini Kusum. kuliah seminar ini ada juga yang tipikalnya tadi yang dicari itu sertifikat. Ya, walaupun sertifikat itu juga kadang untuk urusan administrasi masih dibutuhkan ya. Masih dibutuhkan. Misalnya gini, Mas Adaha atau Mbak Haya ada pembukaan tuh untuk beasiswa. Biasanya kan portofolionya perlu diisi kan? Sertifikatnya Wah, mau ini apa? sebuah ini syarat beasiswanya misalnya harus ada gini. Wah, itu biasanya dicari. Itu salah nggak? Ya, nggak salah. Tapi yang paling nggak tuh 4 tipikal mahasiswa ini itu ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kalau kita mau nyari kekurangannya pasti ada, kelebihannya juga pasti ada ya. Misalnya kayak kuda-kuda tadi, kuliah danus ya. Ya siapa sih yang mau membiayain kita selain keluarga kita? Iya, betul. Mohon maaf, misalnya kita dalam kondisi yang tertekan, maksudnya dalam kondisi ekonomi sekarang lagi sulit segala macam, pasti otak kita berpikir gitu kan. Nah itu tuh juga penting. Mahasiswa sekarang bukan cuma menadah aja, uang udah habis gitu kan. Tapi gimana juga sekarang jiwa entrepreneurnya juga jalan. Kalau saya dulu itu ke kampus bawa printer. Printer. Bener. Oh, jasa print Jadi gitu, Pak. bayangin ngeprint itu kalau warna itu 1.000. 1.000. Gimana kalau makalah itu ada 15 halaman, warna semua. Bayangin 15.000. Padahal satu rim itu dulu itu bisa 25 atau 30.000. Ada isi kertas itu satu rim ada berapa? 500. 500. Kita pukul rata. 500 lembar dikali misalnya nggak warna deh 500 rupiah. Udah berapa tuh? Banyak. 250.000. Dari ngeprint kertas aja udah lebih dari modal. 35.000 modalnya ngeprint. Tinta itu beli aja yang gelondongan yang kotak itu. Itu kuda-kuda, anak kuda-kuda. Jadi pulang. Jadi ya artian kalian mungkin bisa ngasih reward buat diri sendiri di weekend atau di akhir bulan. Iya. Kalian kerjaan numpuk, kemudian juga kuliah juga tugas banyak. Kalian kasih reward lah ke diri kalian sendiri atau kasih reward ke orang-orang yang kalian cintai. Dalam tanda kutip ya keluarga, adik, bukan pacar ya. Wah, ini itu kalau nomor terakhir harusnya ya pacar yang sejati itu adalah istri kelak ya. Luar biasa. Jadi pacaran setelah nikah tuh adalah ya pokoknya asik banget ya. Tapi bukan saya promosiin teman-teman buat nikah ini ya. gitu ya, Pak. Pokoknya kelar dulu dah kuliahnya ya. Biar fokus. Habis ijazah baru ijazah gitu. Jadi kalau kuliah sambil nikah bukan nggak boleh, tapi ada saja tantangannya tuh berat banget. Tantangannya berat banget. Bukan saya bilangnya haram ya, tapi tantangannya berat banget karena nanti ya banyak macam-macam lah yang diurusin ya. Ngurusin keluarga, ngurusin istri, ngurusin nafkah ya. Nah, ngurusin anak. Ya, misalnya bahaya misal ya. Misalnya ini. Atau jangan-jangan habis ini enggak? Oh iya, Pak. Saya masih fokusnya kuliah dulu lah. Ya, kuliah dulu. Misalnya nih, kuliah baru semester berapa, Mbak? Semester 5. Semester 5 nih. Damar nih nikah. Oh, iya. Punya anak. Itu nanti hamil 9 bulan. Kuliah juga nggak fokus nanti ya. Iya. Tapi ini nggak dipukul rata ya. Nggak dipukul rata. Ada juga yang dia ada struggle ya, kuat, kemudian juga dia bisa challenge-nya itu bisa dia lalui, sukses juga. Tapi kalau saran saya mending diselesain dulu kuliahnya ya. Ijazah baru ijazah. Nah, itu jadi ada plus minus dari tipikal mahasiswa tadi. Nah, yang paling penting idealismenya tadi. Itu yang kedua. Jadi idealismenya dia tahu posisi dia mahasiswa, dia di satu sisi sebagai akademik, tapi di satu sisi dia bisa memikirkan hal yang lain. Dia bisa berkamuflase. Wah, misalnya Mas Adaha nih, di satu sisi Mas Adaha bisa juga nanti sambil entrepreneur.
Oh, lumayan tuh kan? Iya. Jadi mahasiswa udah punya startup minimal ya. Jadi startup apa misalnya? Amin ya, amin. Tugas. Bisa jadi ya, Iya. jemput tugas. Saya nggak tahu ini konotasinya baik atau enggak. Jangan-jangan takutnya ini calo-calo tugas ya. Enggak, mungkin maksud jemput tugas itu nganterin tugas ke siapa gitu ya. Translator, Pak. Translator. Oh, itu bisa ya. Bisa. Sekarang kan jadi profesi yang menjanjikan kan? Iya, betul, Pak. Translator. Jadi translator kan per kata berapa, per halaman berapa kan bisa. Berkata dong. Bener, per kata bisa. Berkata. Bisa nanti ya, artian tuh sambil jadi mahasiswa bisa juga dia nyambi yang lain. Atau tadi dari tipikal mahasiswa tadi dia senang rapat-rapat juga ya. Jadi mahasiswa dia aktif di organisasi ya, organisasi di misalnya di intra ataupun di luar kampus ya, inter ataupun intra kampus ya. Menurut saya tuh itu bagus sekali ya. Nah saya dulu termasuk yang terlambat menyikapi untuk gabung di organisasi. Nah itu ada sedikit penyesalan, tapi ada alasan juga. Tapi menurut saya organisasi penting banget. Jadi kayak teman-teman mungkin jadi masuk di organisasi mungkin udah sejak awal ya. Yang berapa? Saya semester 5, Pak. Oh 5 ya. Iya, saya juga. Nah, dulu. sama saya juga 5. Jadi saya agak skeptis dulu dengan organisasi. Oh, rapat aja, ngumpul gitu kan. Oh, nggak jelas, habisin waktu gitu ya. Mending pulang. Saya dulu gitu, dari semester 1 sampai semester 4, semester 5 baru nyadar. Waduh, ini kayaknya penting organisasi ini ya. Dia itu punya, di situ sangat dibangun idealismenya. Bener nggak ya? Betul, betul. Timing rapat ya, mengatur banyak orang gitu kan, ngatur schedule, kemudian ngagendain segala macam, ketemu relasi segala macam. Mungkin keteter juga, bahkan mungkin gemeter juga kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin kita anggap wah ini orang besar segala macam. Bahkan WA aja saya yakin teman-teman, WA dosen, WA misalnya itu udah diketik dihapus lagi gitu kan. Bahkan ngapusnya tuh bisa 10 kali udah ketik, atau paling nggak kalian tuh ngirim WA-nya ke orang lain dulu. Bener nggak ini? Bener nggak gitu kan? Takutnya ada kata-kata yang salah. Bener. Atau apa. Itu sangat-sangat melatih teman-teman. Jadi di organisasi bukan berarti yang nggak di organisasi berarti jelek, enggak. Tapi di organisasi itu memberikan kesempatan buat kita membangun idealisme segala macam dan juga tanggung jawab di situ. Misal tadi janjian dengan saya ya, misalnya Mas siapa tadi? Iya. Mas Dian ya, gak apa-apa. Mas Dian ya, janjian saya. Mungkin tadi agak nadanya sopan, padahal saya yang terlambat ya. Pak mohon maaf mengingatkan ya. Karena memang tadi agak-agak ada kegiatan ya. Itu pun gimana caranya ini? Datang nggak ini gitu kan? Waktu udah mulai ini segala macam kan? Artian di situ kita membangun idealisme kita, punya kesempatan buat berkomunikasi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang paling penting, salah satu yang paling penting juga dari mahasiswa berpikir kritis. Oke. Nah, karena mahasiswa tuh udah mahasiswa dan berpikirnya filosofis. Jadi bukan nerima saja. Jadi kenapa ini? Kenapa pelajaran ini terima? Kok idenya begini? Kok temanya begini? Nah, di kelas-kelas itu, di ruang kelas, ruang diskusi, kita tuh diajarkan untuk berpikir filosofis, mendalam, mengakar dan radikal. Tapi bukan radikal teroris ya, enggak. Radikal itu mendalam, filosofis itu kan begitu. Jadi kalau dalam Islam tuh namanya hikmah. Hikmah tuh dia itu filosofis ya. Nah, kritis itu dia berpikir kenapa, mengapa, begitu kan? Dan juga kok bisa? Pasti di kelas sering kali ya. Iya. Itu tipikal kalau kuliah di Indonesia juga, mungkin juga di negara-negara lain juga, kita tuh sering kali diberikan kesempatan dilempar isu, dikasih tema, kemudian teman-teman diajak diskusi, bener kan? Nah, di Eropa juga begitu, jadi banyak diskusi di sana. Nah, diskusi itu untuk kesempatan kita untuk berpikir kritis ya. Tapi pertanyaannya tuh gini, kalau kuliah itu saya punya teman dulu waktu kuliah 1. Lucunya begini, kalau kuliah tuh selalu dicatat dosennya siapa yang bertanya. Jadi misalnya si fulan yang bertanya akan dicatat namanya ya. Dia memanfaatkan itu, pertanyaannya sama semua seluruh pelajaran. Apa positif dan negatif dari ini? Nanti pelajaran berikutnya. itu nggak kritis gitu ya. Jadi yang kayak lebih mengandalkan yang penting nama kita yang penting dicatat. itu sangat pragmatis sekali ya. Template, Pak. Iya, template aja. Pelajaran ini pertanyaannya sama, pelajaran ini sama. Jadi harusnya dia berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini dia nanti bisa membangun kerangka pemikiran dia dalam aspek-aspek yang lain. Misal kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan kampus, bolehlah dikritik juga kan. Misalnya kebijakan apa ya? Apapun yang kebijakan itu bisa dicermati, tapi kan kritis
Kritis dalam artian yang sifatnya dialogis, yang lebih sama-sama bisa memberikan dampak positif ya. Kalau tendensius itu beda lagi ya. Nah itu ya paling tidak itu. Tapi saya yakin ada banyak kriteria mahasiswa yang ideal itu seperti apa, dan itu dalam perspektif saya seperti itu. Dan saya sebagai mahasiswa dulu, saya sebagai juga mungkin sekarang partner di teman-teman di kampus ya, lebih kurang seperti itu ya. Ya artian samalah dulu mahasiswa dulu dan sekarang ya, polanya juga sama. Tapi sekarang justru sekarang itu tantangannya lebih berat kayaknya. Tantangan kalian itu jadi bukan cuma berhadapan kuliah. Kalau dulu kan kuliah, ketemu dosen, tugas gitu aja kan. Masih klasik ya dulu tuh ya. Kalau sekarang kan kalian dunianya udah terbuka ya, terhubung satu sama lainnya, dan itu banyak lagi tantangannya ya. Kadang mahasiswa juga pikirannya udah pecah ya, kemana-mana. Ya begitu kali. Oke, Semakin banyak rival ya Pak ya. Kalau sekarang. berarti mahasiswa yang ideal menurut Pak Ani yaitu yang bisa kamuflase. Nah itu berkamuflase bisa jadi ini. Tapi kamuflase yang positif ya. Yang positif ya. Jadi tadi tanggung jawab, idealis, kritis, satu lagi apa? Berkamuflase. Betul sekali. Nah terkait mahasiswa yang bisa berkamuflase ini kan juga ada yang mahasiswa sebagai organisasi, mengikuti organisasi mahasiswa. Nah, menurut Pak Arif nih, di masa pandemi seperti ini, bagaimana sih arah gerak organisasi mahasiswa di masa pandemi ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau malah lebih terhambat atau ada yang dibekukan atau segala macam? Pak Arif ini bagaimana? Ya jangan sampai dibekukan ya. Iya. Kalau dibekukan tuh berarti ada masalah di situ ya. Ibarat kalau es itu kan beku kan dingin, kaku nggak bisa kemana-mana ya. Artian tuh kita tahulah di kondisi pandemi saat ini memang ada kesulitan di sana, apalagi dulu serba pembatasan ya. Iya. Mau ketemu ini nggak bisa, mau ngadain kegiatan susah. Jangan kan mau ngadain kegiatan dulu rapat aja tuh susah ya. Padahal tuh namanya organisasi enak rapat tuh ya ketemu offline. Ketemu, wah ini kok kamu belum beres, wah ini nih, apalagi nih ide kita ini kegiatan apa nih, ayo kita laksanain, bilang gitu kan. Iya. Kalau di FAI Pak Dekan memang paling suka dosen itu rapatnya offline. Mungkin ya, ini mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin di FAI itu fakultas yang paling sering mengadakan pertemuan itu secara offline, rapat-rapat, walaupun tapi tetap dibatasi dengan protokol kesehatan. Karena kalau ketemu itu ada saja yang kita selesaikan. Kurangnya gini, tapi walaupun kita bisa menyadari juga dengan adanya teknologi melalui daring itu mungkin sangat efisiensi ya. Bisa sambil sikat gigi, sambil sisiran, dengerin rapat, bener kan? Iya. Saya yakin teman-teman kuliah juga sambil rebahan gini kan, bener kan? Iya, sambil makan, sambil jualan juga. Ada ya, bahkan ada juga wisuda juga sambil nyambi dia. Artian itu berkah dari teknologi itu sangat memungkinkan orang itu terhubung dan efisiensi waktu dan juga akselerasinya itu semakin cepat ya. Ada tulisan saya juga mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu juga tentang gelombang teknologi dalam pendidikan Islam. Artinya gelombang teknologi itu pengaruhnya besar sekali. Tinggal kita manfaatinya gimana ya. Walaupun misalnya pendidikan Islam masih agak jauh ya, tapi kita sudah mulai merespon perubahan teknologi untuk kita terapkan di pendidikan Islam, termasuk di kampus-kampus Islam ya. Nah ini, tapi tadi balik lagi ke mahasiswa di era pandemi kayak gini, menurut saya kalau khususnya di FAI atau di UAD ya, kita ngelihat sudah berusaha untuk bagaimana eksistensi itu selalu terlihat ya. Kita ngelihat media sosialnya hidup ya, digitalisasi. Ada yang kamu prodi apa Mas? Prodi ilmu hadis Pak. Ilmu hadis, prodi? PAI Pak. PAI. Iya. PAI ya. Enggak, ini bukan asobia ya kan? Iya. Tapi Ilha juga keren. Prodi apa Mbak? PAI. Oh PAI. PAI. Ya sudah ada PBS aman ya. Operatornya PBS ya. Tapi semua prodi ya. Tapi seperti ilmu hadis, bahkan sudah ada digitalisasi hadis ya. Digitalisasi hadis. Artian mahasiswa juga udah mulai merespon kondisi saat ini, berpikir keras mereka gimana caranya ini organisasi kita tetap eksis ya.
Apalagi kegiatan kayaknya sih dari BEM hampir tiap pekan ada ya. Iya. Iya. Bahkan podcast ini kayaknya ini tiap minggu ya. Tiap bulan, Pak. Tiap bulan. Viewersnya udah berapa puluh ribu mas? Sekitar 50.000 mungkin. 50.000 ini ya. yang nonton di rumah. Itu udah gabungan dari 50.000 akun ya. Akun bot. Akun buat semua ya. Nah, tapi mudah-mudahan lah kita doakan ya. Amin. Amin. Artian mahasiswa organisasi Ormawa ya terkhususnya, termasuk juga Ortom, jangan lupakan ya. Itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk gimana mereka eksis, kemudian juga merespon situasi sosial, kemudian juga merespon situasi pandemi kayak gini mereka untuk tetap eksis ya. Jadi rasanya nggak ada yang divakumkan. Divakumkan itu ya kalau emang bermasalah ya. Tapi kayaknya anak FAI aman-aman semua ya. Insya Allah. Kita kan ada banyak Ormawa ya. Iya. Ormawanya juga santuy-santuy, sesuai dengan namanya. Apa Ngobrol ngobroy, santuy. apa? Ngobrai. Ngobroy. Dan saya yakin ini dari BEM kan, anaknya santuy ya. Ada juga Pak selain BEM itu Ada DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mahasiswa. Ada juga MPS kan. Nah, jadi saya rasa itu mereka sudah sangat eksis sekali ya. Dan Mungkin, ya, Iya, ada merupakan- beberapa yang berkurang mungkin yang berbeda dengan yang dulu ya Pak, yang offline dengan online. Oh iya, sangat kerasa. Jadi sangat kerasa kalau dulu ya bedanya mungkin dari sisi ini ya. Bukan berarti menyebutnya tidak ada pergerakan. Sekarang jelas pergerakannya jelas melalui platform digital segala macam. Cuman memang terhambat dalam beberapa pembatasan-pembatasan itu saja. Jadi kayaknya misalnya Mas Adha pengennya kegiatan ini mengumpulkan massa banyak, keren tuh kan kalau kegiatan itu rame gitu kan. Iya. Jadi Kebanggaan. ada kebanggaan, gitu. puas walaupun acaranya nombok gitu ya. Itu sudah biasa Tapi sepertinya betul. bagi Jadi mahasiswa. tapi memang harus dirubah cara berpikir kita. Mungkin memang idealisnya yang penting kegiatan rame segala macam nombok nggak apa-apa. Tapi mungkin sekarang bisa dirubah itu. Kalau bisa jangan nombok ya. Jangan nombok, gimana caranya? Wah, sponsor kegiatan. Duit sisanya turah-turah kan banyak-banyak kan. Nanti bisa buat beli alat-alat ya, beli seragam segala Buat macam. inventaris lah ya. Inventaris itu Iya, yang penting. betul. Jalan-jalan boleh nggak? Ya, boleh. Kalau itu mungkin iuran pribadi sih. Iuran pribadi Ya, sih Pak. ya, jangan dimanfaatin ya. Iya. Sisa-sisa duit itu jalan-jalan ya. Nah jadi memang banyak kesannya di pembatasan itu saja yang mungkin terhambat. Tapi itu tantangan. Artian ternyata kita nggak bisa memprediksi, bisa saja kita memprediksi situasi zaman ya. Oh zaman depan itu sudah 5.0 misalnya depan itu bakal berubah gini-gini. Tapi kita juga nggak tahu di situasi ternyata dari aspek medis dan kesehatan ya. Iya. Siapa yang bisa nyangka ya ternyata dunia ini kena pandemi itu serentak ya. Serentak itu ya, dan itu nggak disangka-sangka kan. Dan itu di luar prediksi semua orang, dan ini kejadian. Nah, artian ini membuka mata kita, termasuk juga adik-adik Ormawa, organisasi, bahwasanya tantangan ke depan itu bisa berubah-ubah. Nah, tinggal bagaimana kita nyiapinnya ini, memang mungkin bahasa kerennya wes. Ada revitalisasi ya wes. Revitalisasi atau revolusi ya. Wah, begini. reformasi ya wes ya. Biar kita benar-benar siap dengan tantangan ya. Iya benar. Ya, mungkin ada kevakuman di sana sini, wajar lah ya, wajar lah di situ karena kita semuanya kaget ya, kaget. Tapi ini jadi pembelajaran buat ke depan, kayaknya kita harus siap. Siap. Iya. Mahasiswa harus bisa adaptasi ya. Pak. Ah, benar. Jadi adaptasi ya. Siap mental juga siap penguasaan teknologi tentunya kan, Benar. sekarang pemakaian teknologinya tuh lebih meningkat tajam gitu ya. Benar ya. Kalau dulu saya pribadi juga dulu jadi dosen mungkin masih ngajarnya konvensional ya. Pas ternyata harus terpaksa gini kan, terpaksa ya. Jadi mau nggak mau ya kita belajar lah ya. Sebenarnya kita tuh bisa kalau kita dipaksa. Gitu. Benar ya. Benar. Kalau kadang sebenarnya kita harusnya bisa belajar dari dulu, tapi karena Mm-mm. nggak keadaannya tidak memaksa ya udah yang ada aja. Iya. Jadi kalau memang dipaksa itu dalam hal positif, itu sah-sah saja. Dalam pendidikan kan gitu ya. Dipaksa ngafal surat ini, Iya. itu kan edukasi ya. Ya karena sesuai dengan jurusannya, ilmu hadis apalagi. Pasti ada tahfiz hadis muamalah, bener gak? Hadis ini misalnya dari PAI, tahfiz juz 30 Iya. atau 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Wah itu idaman sekali, idaman ya. 30 juz. Aduh, itu deg-degan sekali ya itu.
Ya mungkin teman-teman yang di rumah mungkin sudah biasa kali ngafal ya. Tapi itu untuk pemaksaan hal yang positif, saya rasa memang selain dari dorongan luar, memang harus dalam diri pribadi harus ada paksaan. Misalnya gini Mas Adha, besok ada tugas nih. Pokoknya malam ini harus bangun, harus kelar hari ini, biar besok saya bisa ngerjain yang lain. Tapi masa kebanyakan SKS gitu kan? Semalam. Santuy lah, bapaknya juga nggak nanya, paling cuma ngumpul gitu kan. Tapi sekalipun sesantu-santunya dosen, sekalipun misalnya, mohon maaf, misalnya kebetulan nggak diperiksa atau diperiksanya sekilas, tapi kita punya beban tadi ya, punya tanggung jawab dalam diri pribadi, saya harus paksain. Minimal kita memaksakan diri kita sendiri, itu menjadi membiasakan untuk kita tepat waktu, membiasakan buat kita mengerjakan sesuatu tidak ditunda-tunda. Itu kan enak banget ya. Yang lain pada SKS, kita bisa santai, ya. Wah, sambil nonton drakor ya. Atau main ngopi kemana ya, misalnya gitu ya. Weekend dia kemana, bisa lebih banyak waktunya dengan keluarga. Kan enak tuh main dengan adik, misalnya kan bisa nemenin mama atau papa atau ibu bapaknya ngerjain sesuatu ke kebun. Itu akan lebih asik lagi kan? Time management. Jadi time managementnya, apalagi anak PBS, anak ILHA, BSA yang nggak ada di sini ya. Ada. Oh tadi Manda ya, Manda ya. Anak ILHA, wah itu saya yakin semua prodi sangat ditekankan itu, apalagi organisasi. Organisasi itu nggak ada yang dianya santai. Kalau dia masuk organisasi, dia sudah mentasbihkan dirinya, saya akan sibuk. Ada nggak orang ikut organisasi tapi nyantai pengennya? Mungkin ada. Dia hanya butuh anak BEM. Dia butuh ID card. Kan keren gitu kan? Eksis kan? Korsa ada ya? Mungkin ada kebanggaan di situ ya. Mungkin bukan cuma mungkin, sangat bangga ya. Sangat bangga menggunakan itu. Apalagi nanti ketika lulus, saya dulu BEM, saya dulu ini. Tapi saya rasa di atas itu semua, tadi balik lagi ke diri sendiri, kayak kuliah mau apa, mau ikut organisasi mau apa. Sekalipun dia ikut organisasi, masuk organisasi, tapi dia pengen nyantai, ya tadi dia nggak dapat apa-apa. Sesibuk-sibuknya kalian di organisasi, seposisi-posisi kalian bukan sebagai ketua, kalau emang kalian menjalannya dengan menyenangkan, kalian juga mengikutinya dengan cermat, pasti jadi tuh. Ya. Berarti manfaatnya tuh sebenarnya di akhir, karena kita berproses dulu. Benar. Jadi kita menerima manfaatnya gitu. Ya, bahkan mungkin bisa jadi orang yang dia punya dapat manfaatnya langsung, atau nanti di kemudian hari kita nggak tahu. Iya. Di kemudian hari itu nggak tahu. Sama kayak saya sekarang ya. Dulu saya ikut organisasi di luar kampus, namanya Ikatan Remaja Masjid. Tapi Ikatan Remaja Masjidnya bukan remaja masjid biasa di Langgar, di musola itu. Tapi masjid nasional di Palembang itu kan ada namanya Masjid Agung. Masjid Agung itu salah satu masjid nasional yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya Masjid Agung Palembang, satu lagi apa ya? Nah, saya kebetulan jadi ketua remaja masjidnya. Kita ngadain kegiatan itu memang ada subsidi lah dari yayasan ya. Tapi kita sangat kejar itu sponsor. Kita buat time management, kita bagi zonasi. Zona Ilir Timur ini, zona sini kita bagi 2 orang untuk nyebar proposal. Jadi kita memang sebagian besar kegiatan itu selalu sponsorship. Memang ada subsidi bantuan. Kayak misalnya kegiatan ini ada subsidi 1 juta misalnya ya. Tapi kita dapat dananya dari luar 1 miliar misalnya. Masya Allah. Misalnya artian kita punya kesempatan di situ belajar gimana caranya mencari dana sponsorship. Saya dulu selalu kepikiran, ada tuh salah satu sekolah lah ya, swasta, sekolah Islam di Jogja itu, kegiatannya anak SMA. Tapi di bawahnya sponsorshipnya ada 50. Gila, keren nggak tuh? Satu sponsor aja misalnya ngasih 100.000. Misalnya ada 50 udah berapa? 5 juta. Ada yang mungkin bukan cuma ngasih dana, ada juga yang mungkin ngasih berupa barang. Ada yang ngasih spanduk, ada yang ngasih merchandise, ada yang ngasih makanan. Nah itu makanan itu, kalau saya dulu kebetulan dulu ikut organisasi di Palembang itu, misalnya itu kebetulan ada donatur itulah yang kita kejar. Dia kebetulan punya bakery. Jadi setiap kegiatan kita tuh ngajuin permohonan untuk roti. Snack. Disediain tuh 100 snack. Bayangin, 100 snack. Logonya kita masukin segala macam. Kan kita ngadain, walaupun ya gagah-gagahan kita punya dana sendiri,
dalam spanduk itu atau dalam poster kita tuh nggak ada sponsor, ya itu boleh aja, berarti dananya banyak gitu kan. Banyak. Tapi menurut saya dia akan keren lagi kalau banyak juga sponsor di sana, berarti organisasinya keren ini. Dia Banyak bisa yang mendukung. banyak mendukung, dia bisa mendekati orang, dia bisa gimana caranya orang percaya dengan kegiatan kita. Karena perusahaan ataupun usaha itu mereka juga pingin menaikkan branding mereka. Misalnya tempat makan misalnya IFC misalnya Ihsan Fried Chicken ya, punyanya Mas Ihsan misalnya ya. Ihsan. Misalnya itu kita ajuin itu ke situ, dapatlah itu. Kita ngajuin aja makan misalnya, disediain nasi 10 kotak. Kita nggak usah mikir lagi nih. Nggak usah mikir lagi beli nasi Padang gitu atau mikirin nasi soto atau apa. Dari makan aja udah ke-handle. Nanti spanduk, pakaian, ajuin tuh, bahkan ke personal itu kita kejar juga. Misalnya ini ada orang yang agak sedikit dermawan, berkecukupan, kita datangin ke rumahnya door to door. Pak, mohon maaf Ustadz misalnya, atau kebetulan dia alumni organisasi. Oh, iya. Itu di beberapa organisasi ya, beberapa organisasi kan sangat erat mereka dengan alumni, nyebutnya kan dengan seniornya itu didekatin sekarang. Wah, itu ngalir lah tuh, minimal kamu ini gimana, kadang tuh diceramin dulu, tapi sebenarnya nanti ngasih kamu ini udah dapat berapa misalnya gini baru ini bapak, kamu ini nggak serius ini tapi ya sudah ini. Minimal satu orang 50.000 itu 50.000 udah, kita mahasiswa itu udah lumayan itu kan, lumayan buat nyetak spanduk, apalagi stiker ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ubah pikirnya, jangan nombok ya, apalagi harus ngutang gitu acaranya ya. Walaupun dulu kita juga semua teman-teman yang di organisasi akan merasakan juga acara dananya pas-pasan, kurang gitu kan. Bahkan patungan buat nutupin yang duit dipakai temen ya. Menurut saya tuh, tapi sekarang semuanya udah gampang banget. Kalau dulu kita kalau mau ngasih sponsor itu harus datang. Sekarang kan kalian duduk 1 jam berapa waktu, kalian copy aja semua email dari CSR-nya perusahaan, kirim. Nanti kan ada yang kirim, ada yang balas, ya kan gitu. Menurut saya sekarang gampang sekali ya. Jadi kesempatan sangat terbuka. Jadi nggak ada istilahnya, kita tuh privilege-nya, kan? Privilege-nya tuh kita organisasi ecek-ecekan, nggak ada itu ya. Sekarang itu justru privilege kita tuh teknologi sangat dekat dengan kita, apalagi ada disubsidi kegiatan itu, menurut saya tuh udah bener-bener itu ngebantu ya. Jadi besok jangan minta lagi ya. Kesana dong arahnya. Gak bercanda. Jadi kalau bisa disupport. Siap. Itu Mas Adha, Mbak ya. Oke, berarti sebagai mahasiswa nih kita juga harus bisa berpikir kanan, kiri, depan, belakang. Wah, iya, itu. Mencari relasi, alternatif. Iya gitu. Betul, solusi alternatif. Terus kita cari relasi. Nah, bener yang paling ya. penting tuh relasi. Jaga nama baik biar relasinya tuh semakin banyak gitu. Betul. Personal branding berarti. Wah ya, kalau organisasi. mungkin Rizky lebih paham ya di ekonomi segala macam ya. Jadi memang personal branding itu tuh memang penting banget ya. Baik itu secara diri kita sendiri, misalnya Mas Adha pengen dikenal dengan apa? Dengan stylish rambutnya misalnya, atau dengan wanginya, kerapiannya. Misalnya Mbak Aya pengen dikenal dengan apa? Kemampuan public speakingnya. Dibangunlah itu ya. Atau di organisasi kita personal brandingnya, ini organisasi dengan value kegiatan yang sangat menjanjikan. Kegiatannya nggak nanggung-nanggung, bukan cuma lokal-lokal sekampus, tapi tingkat nasional. Bayangin ya, kalau kegiatan nasional itu perusahaan ataupun kegiatan usaha-usaha itu juga mereka juga mau. Ini logo mereka tuh nempel di acara nasional, logo mereka tuh nempel di acara internasional. Bangga nggak itu kan? Mereka bangga kan? Jadi feedbacknya mereka dapat promosi, benar, kita juga dapat bantuan juga. Bener, gitu. makanya setiap proposal itu nanti akan saya kasih contoh template-nya waktu saya kemarin nyari-nyari juga proposal saya waktu saya masih S1, masih ada. Ternyata memang di belakangnya itu ada tawaran sponsorship yang mereka dapat apa kalau mau ngasih ini acara ya. Saya dapat apa? Apakah nanti misalnya mereka nih ya kategorinya bronze, gold atau apa ya? Ya misalnya sponsor penuh, separuh ataupun setengah ataupun hanya bagian mana? Bagian masuk ke banner aja gitu. Ini benar. Jadi mereka tuh dapat apa itu kan? Nah, di situ benar-benar kita tawarin yang sangat-sangat menjanjikan. Ketika kita baca aja,
wah ini kalau nggak saya kasih, kalau saya nggak terlibat di sini, Gitu. saya hilang kesempatan ini. Di situ yang bikin sangat memikat mereka biar ya udah akhirnya kita bisa dapat. Terlepas juga dari cara kita berkomunikasi ya. Nah, kalau saran saya ketika nanti lobby-lobbyan itu hadirkan ada laki-laki ada perempuan juga, kalian bisa negosiasi di sana. Luar biasa sekali nih bahas Jadi- tentang organisasi ini. Sampai kemana-mana Sampai ke masalah cuan ya. Masalah cuan ini. cuan. Sebagai mahasiswa kan kadang resahnya di situ ya, Iya, nggak ada betul. cuan gitu, mau makan nasi kucing terus gitu ya. Angkringan. Angkringan. Ya, di Jogja mungkin angkringan ya yang Iya. paling bersahabat dengan dompet Paling Nah, mahasiswa. iya. Tapi penting juga bukan hanya soal cuan. Iya. Kita jangan lupa identitas kita, mahasiswa FAI. Ada I-nya di ujung ya, agama I-nya. Islam. Jadi seaktif-aktifnya kita, sesibuk-sibuknya kita, tetap kita menunjukkan nilai-nilai religius juga keislaman ya. Yang laki-laki tunjukin ya tauladannya juga yang perempuan ya. Misalnya apalagi anak BEM segala macam jadi role model ya. Role model mungkin berpakaian segala macam atau gimana bermedia sosial. Kalau sekarang kan orang bisa bermuka dua semua kan. Saya mungkin di sininya imut mukanya kan ya. Imut tuh hitam mutung ya kan. Atau tapi nanti di media sosial mungkin berubah saya ya. Glowing. Wow, ternyata Lebih gagah. bisa glowing, tapi bukan glowingnya. Masa Artinya glowing lah, gagah. artinya bisa jadi hal itu visual. Tapi mungkin saya kasar berkomentar gitu kan. Oh, iya. Kok nggak sesuai dengan orangnya. Pencitraan segala macam. Artinya tadi seharusnya kalau mahasiswa Fakultas Agama Islam dia harusnya tadi menunjukkan nilai-nilai keislaman ya, juga kekaderannya. Jadi harus jadi kader sejati. Harus menjadi kader tuh kita berdakwah dengan siapapun, dengan pertama lingkup yang kecil lah ya. Dan Iya. lingkup kecil baru lebih besar lagi gitu. Mungkin kalau misalnya dikerucutkan balik humani walau ayah gitu kan. Iya. Ini memang Ustadz sejati. Nah, coba itu artinya apa? Mungkin Sama Mas kalah Adhan? dariku walau hanya satu ayat. Betul. Ayat cinta bukan? Wah, Bukan ya. agak kesana dong. Itu film ya? Iya, kesana. Iya kan. Tapi ayat Al-Quran itu kan memang penuh dengan kecintaan ya. Betul, betul. Tapi cinta kepada Allah ya. Iya, untuk yang lain lah, terakhir lah ya Pak. Setelah ijazah maksudnya tuh. Oke, mungkin karena udah nggak kerasa nih kita ngobrol ngalir aja nih. Kayaknya udah 3 jam ya. Wah, Kayaknya masih kurang masih kurang sebenarnya ini. sebenarnya. Mungkin ada closing statement gitu dari Pak Arif gitu. Iya. Apa ya? Jadi kalau memang mahasiswa pertama fokuskan orientasi niatnya ya. Niatnya untuk kuliah kemudian juga berorganisasi ya. Betul. Karena saya yakin kuliah itu waktunya itu kalau dipikirkan ke depan mungkin lama ya. Tapi kalau kita lalui itu waktunya singkat. Wah, udah semester 5 aja nih kan? Iya. Berarti 1,5 tahun lagi mau lulus kan? Oh, udah di ujung aja nih. Oh, udah skripsi aja nih. Jadi manfaatkan peluang teman-teman jadi mahasiswa, berorganisasi, kesempatan yang ada itu peluangnya sangat luas ya. Saya yakin peluang di kampus itu banyak sekali untuk mengembangkan kesempatan teman-teman mengembangkan diri. Karena ingat sekali lagi mungkin proses hari ini dampaknya mungkin belum terasa sekarang. Bisa ke depan maupun kapanpun juga ya, ke depan lagi. Artian kalian selamat berproses, selamat mengarungi kesempatan-kesempatan di sini. Jadilah mahasiswa yang punya manfaat benefit bagi diri sendiri maupun organisasi dan yang pentingnya juga untuk keluarga dan umat ya. Misalnya mau kuda-kuda, kuliah danus. Ya kita doakan ya, dia selesai kuliah punya bisnis kecil-kecilan tapi bahkan juga bantuin orang lain. Kupu-kupu kuliah pulang. Mungkin dia fokus di akademik, tapi kemudian dia nyambung S2 segala macam, ataupun nanti dia di rumahnya itu lebih kesibukan yang lain apa, kita nggak tahu ya. Itu dia punya banyak waktu nanti kesempatan yang lain. Kura-kura. Biasanya tipikalnya organisasi nih. Iya. Ini muka-mukanya ini kura-kura ini kan. Kura-kura. Kura-kura itu punya kesempatan yang sangat luar biasa ya berkahnya. Karena ada wadahnya buat teman-teman itu buat ngembangin diri sendiri, kenal satu sama lain. Yang sebelumnya pendiam, kok jadi ceriwis sekarang kan ya? Yang sebelumnya mungkin nggak pernah di depan kamera, kok sekarang belakang kamera sama aja ya. Malah di depan kamera. Kata bahaya kan, ini the first time dia nampil. Mungkin Mas Hadiah ada. Dia udah sering kali ya. Lumayan ya, sombong ya. Ataupun mau kusum-kusum ya, kuliah seminar. Jadi mungkin dia lebih fokus
mengembangkan kapasitasnya yang lain di situ. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama, niat yang sama, orientasi yang sebenarnya teman-teman bisa fokuskan di sana ya. Karena saya nggak tahu, kita nggak tahu, dan siapapun nggak tahu ke depan, misalnya Mas Adham, Mbak Hayam, Mas siapapun itu misalnya hari ini mungkin dia posisinya di organisasi mungkin tinggi ya. Tapi saya bukan ngomongin posisinya tinggi atau rendah, tapi semuanya sama ya. Nah, kedepannya kita nggak tahu ya. Ada mungkin yang biasa-biasa nggak pernah, pokoknya kalau kuliah pulang. Besok-besok tuh udah jadi presiden ya. Jadi ya, menteri. Gitu. Siapa tahu yang dulu aktif nggak ada kabar lagi ya. Iya. Artian teman-teman kesempatan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Kembali kepada diri kalian sendiri ya. Jadi nggak ada organisasi sini buat emak saya, nggak ada. Saya ini, tapi walaupun hadiah terbesar keluarga itu sebenarnya ya, orang tua kita tuh ngelihat kita tuh di wisuda, itu hadiah yang pertama ya. Hadiah pertama. Jadi biasanya tuh orang tua tuh gini, saya tuh nggak pengen lihat kamu, nggak pengen apa-apa, pokoknya cuma pengen lihat kamu tuh pakai toga wisuda itu kan. Walaupun kedepannya lebih pilih lagi. Sebenarnya kedepannya setelah wisuda dia mau ngapain ini kan? Itu sebenarnya tantangan, tapi memang hadiah yang pertama orang tua tuh kadang pengen lihat kita selesai dulu ya. Tapi lagi kesempatan yang ada, kuliah, akademik, organisasi ataupun kesibukan yang lain, itu sebenarnya akan kembali ke diri kita sendiri. Itu akan membuat cara berpikir, kerangka berpikir, sama bagaimana kita mengambil keputusan di masa mendatang. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Closing statement. Mungkin Mbak Haya punya closing statement lain? Saya kok kayak kuliah ya, nggak sih ya? Mungkin ya kalau dari saya itu sebagai mahasiswa, tentunya juga mahasiswa yang mengikuti organisasi ini, kita harus menempatkan mahasiswa sebagai 3 aspek, yaitu 1, kita harus menjadi mahasiswa yang memiliki nilai. Mahasiswa itu sendiri tuh apa? Kita memiliki nilai-nilai akhlak juga tuh yang penting, sebagai FAI nih, akhlaknya akhlak sebagai muslim dan muslimah sejati itu seperti apa. Yang kedua, kita harus memiliki nilai-nilai kemasyarakatan gitu. Benar. Kita kan nantinya nggak hidup di kampus terus gitu, karena kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai masyarakat yang baik. Lalu kita sebagai agent of change, yaitu kita membawa perubahan yang mulai dari lingkup kecil ke lingkup yang lebih besar, dan itu membawa perubahan yang baik tentunya. Mungkin dari saya seperti itu ya, Mas Adha. Kalau dari saya mungkin karena sudah banyak sekali dari Bapak sama Mbak Haya, sampai kayaknya mau habis apa ya? Habis ya, kata-katanya sudah habis gitu. Jadi mungkin saya akan kasih conclusion kayak kita kan udah bukan anak SMA lagi gampangnya gitu, udah satu step di atas mereka. Jadi untuk kapasitas diri, pemikiran, kewajiban diri harus lebih disadari seperti itu. Apalagi momen kita sebagai katakanlah mahasiswa, kita punya wadah dari kampus kan, otomatis untuk gimana kita membangun diri. Apalagi tadi betul kata Bapak, branding diri itu sangat penting sekali untuk masa sekarang. Karena apa-apa dilihat dari first look kita. Iya. Betul kan? Ya, mungkin seperti itu teman-teman untuk podcast ngobrol kita pada siang hari ini. Ya mungkin ada kata-kata yang sedikit mengganjal bagi penonton di rumah nih, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dimaafkan ya. Iya. Oke, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih yang nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk nonton podcast kita yang berikutnya bareng kita lagi nih. Pokoknya ini rasanya seru banget ya. Pokoknya tetap bersama kita nih, host-host yang kece badai. Iya. Oke, maybe see you in the next podcast. Goodbye. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.